Di sini saya akan mencoba mendiagnosis kasus penyakit. Yang pertama yaitu diagnosis awalnya yaitu miliari tuberkulosis. Yang pertama pengertian, miliari tuberkulosis adalah proses terjadinya penyakit tuberkulosis karena adanya infeksi bakteri. Miliari tuberkulosis merupakan komplikasi dari suatu infeksi tuberkulosis yang disebarkan secara hematogen dengan adanya bercarak-carak halus yang umumnya tersebar merata pada seluruh paru. Yang kedua yaitu organnya paru-paru. Yang ketiga susunan terminologi medis, miliari keterangan artinya jenis dan tuberkulosis, tuberculum, tubercle procedural, jenis bakteri, oosis prefix artinya proses, letemnya tuberkulosis. Cek volume 3. Ada di halaman 631, yaitu tuberkulosis miliari A19.9. Selanjutnya cek di volume 1 halaman 110, yaitu A19.9 miliari tuberculosis unsuspected. Selanjutnya kode akhir A19.9, cek dokumen rekam medis sudah sesuai. Kode ICD 11-nya yaitu 1B13. Kesimpulannya, jadi diagnosis miliari tuberkulosis akurat di ICD 10 dengan kode A19.9 dan kode ICD 11 1B13. Yang kedua yaitu diagnosis utamanya yaitu cervical lymphadenopathy. Pengertiannya yaitu kondisi di mana terjadi pembekakan atau pembesaran kelenjar getah bening, rasa sakit yang terjadi pada kelenjar getah bening yang terletak di leher. Yang kedua yaitu organnya kelenjar getah bening. Yang ketiga susunan terminologi medis, cervix procedural artinya leher, al suffix artinya berkaitan dengan lymph, procedural artinya kelenjar getah bening, adenocombiniform artinya kelenjar, pat suffix artinya rasa sakit, letem lymphadenopathy volume 3. Dicek halaman 404, yaitu lymphadenopathy localized R59.0. Selanjutnya volume 1 ada di halaman ada di halaman 775, yaitu L59.0 localized enlarged lymph nodes. Selanjutnya kode akhirnya yaitu R59.0, cek dokumen rekam medis sudah sesuai. Kode ICD 11-nya yaitu MA01 dan XA5XT7. Kesimpulannya, jadi diagnosis cervical lymphadenopathy di ICD 10 terbaca akurat dengan kode R59.0 dan kode ICD 11 MA01 dan XA5XT7. Selanjutnya, yang ketiga yaitu diagnosis komplikasi bilateral corneal ulcer. Yang pertama pengertiannya yaitu terjadi luka bilateral pada selaput mata. Bilateral corneal ulcer merupakan luka terbuka pada kornea yang paling sering diakibatkan oleh infeksi. Yang kedua yaitu organ kornea, susunan terminologi medisnya bilateral, keterangan artinya suatu sisi kornea woodroot, selaput mata, al suffix artinya berhubungan dengan, ulcer keterangan luka hitam yang terbuka, ritmenya itu ulcer. Cek di volume 3 ada di halaman ada di halaman 640, yaitu ulcer kornea H16.0. Selanjutnya ada di volume 1 ada di halaman 385, yaitu H16.0 corneal ulcer. Kode akhirnya yaitu H16.0. Cek dokumen sudah sesuai. Kode ICD 11-nya 9A76 dan KXK97. Kesimpulannya, jadi diagnosis bilateral corneal ulcer di ICD 10 terbaca akurat dengan kode H16.0 dan kode ICD 11 9A76 dan XK9J. Yang keempat yaitu tindakan utama X-ray casual. Pengertiannya yaitu
Pemeriksaan penunjang menggunakan listrik pada bagian dinding dada, organnya dada, susunan terminal medisnya, radio, pseudorod artinya rekaman suara, logi sufik artinya ilmu, kos wordbird artinya dada, wall keterangan artinya dinding, rhythmnya X-ray, alphabetic indeksnya ada di halaman 470, yaitu X-ray chest routine 87.44. Wellness 87.39. Cek di tabula listnya ada di halaman 234, yaitu 87.39 outer soft tissue X-ray of chest wall. Selanjutnya kode akhirnya 87.39. Kesimpulannya, jadi tindakan X-ray of chest wall di ICD 9cm akurat terbaca dengan kode 87.39. Yang kelima, tindakan yang lainnya ada examination urin dan examination sputum. Yang pertama yaitu examination urin. Examination urin adalah pemeriksaan penunjang dari air kemih untuk fungsi tertentu seperti melihat kadar gula dalam darah, kehamilan atau penyakit tertentu. Yang kedua, organnya air kemih. Yang ketiga, susunan terminologi medisnya examination, keterangan artinya pemeriksaan penunjang, urin, pseudorod artinya air kemih, rhythmnya examination, alphabetic indeksnya ada di halaman 326, yaitu examination sputum 90.32. Selanjutnya tubelis ada di halaman 247, yaitu 91.3 microscopic examination of semen from bladder, urethra, prostate, semina, faeces, facial tissue, and of urine and semen. Selanjutnya kode akhirnya 91.32. Cek dokumen sudah sesuai. Kesimpulannya, jadi tindakan examination urin di ICD 9cm terbaca akurat dengan kode 91.32. Selanjutnya, yang kelima yaitu tindakan lain examination sputum, yang pengertiannya examination sputum adalah pemeriksaan penunjang dari air ludah untuk fungsi tertentu seperti melihat kadar gula dalam darah, kehamilan atau penyakit tertentu. Yang kedua yaitu organnya air ludah, susunan terminologi medisnya examination, keterangan artinya pemeriksaan penunjang, sputum pseudorod artinya air ludah, rhythmnya examination, alphabetic indexnya ada di halaman 326, yaitu examination sputum 90.32. Selanjutnya tubulalisnya ada di halaman 24 genap, yaitu 90.32. Jadi kode akhirnya 90.32. Cek dokumen rekam medis sudah sesuai. Kesimpulannya, jadi tindakan examination sputum di ICD 9cm terbaca akurat dengan kode 90.32. Jadi kesimpulan akhirnya, diagnosis awal miliari tuberkulosis terbaca akurat di ICD 10 dengan kode A19.9 dan kode ICD 11 IB13. Diagnosis utamanya cervical lymphoadenopathy di ICD 10 terbaca akurat dengan kode L59.0 dan kode ICD 11 MA01 dan XA5XT7. Dan diagnosis komplikasi bilateral corneal ulcer di ICD 10 terbaca akurat dengan kode H16.0 dan kode ICD 11 9A76 dan XK97. Tindakan utama dari abstraksi tersebut adalah X-ray terbaca akurat di ICD 9cm dengan kode 87.39. Tindakan lainnya ada dua, yaitu examination urin di kode dengan 91.32 dan examination sputum di kode di ICD yaitu 90.32.